Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Nah, jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara. Tujuannya untuk mengarahkan kondisi perekonomian nasional agar lebih stabil dan produktif. Dua instrumen utamanya adalah pajak dan belanja pemerintah. Peranan dalam perekonomian. Kebijakan fiskal punya peran besar dalam meningkatkan pendapat nasional, mengurangi pengangguran dan inflasi, menyeimbangkan neraca pembayaran, mendorong kegiatan produksi dan investasi, khususnya di negara berkembang yang masih butuh banyak dorongan dari sektor pemerintah. Bentuk kebijakan fiskal. Secara umum, kebijakan fiskal dibagi menjadi dua. Pertama, pen stabil otomatis, seperti pajak progresif yang otomatis menyesuaikan saat pendapatan naik atau turun. Kedua, fiskal diskresioner, yaitu kebijakan yang disengaja atau dirancang, misalnya menaikkan belanja pemerintah saat krisis. Selanjutnya, jenis kebijakan anggaran. Jenis anggaran terbagi menjadi 1. Anggaran seimbang, yaitu penerimaan sama dengan pengeluaran. 2. Anggaran defisit, yaitu pengeluaran lebih besar dari penerimaan. 3. Anggaran surplus, yaitu pengeluaran lebih kecil. 4. Anggaran dinamis, yaitu penerimaan dan pengeluaran terus meningkat mengikuti pertumbuhan ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utamanya adalah 1. Meningkatkan investasi swasta dan pemerintah. 2. Menjaga stabilitas harga. 3. Menanggulangi inflasi. Dan 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengaruh terhadap perekonomian. Kebijakan fiskal berdampak langsung pada struktur APBN, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya, sumber pemasukan seperti pajak, pinjaman, zakat dalam Islam. Dan pos pengeluaran, yaitu gaji, infrastruktur, bantuan sosial, dan lain-lain. Kebijakan fiskal dalam Islam. Dalam Islam, kebijakan fiskal tidak hanya soal ekonomi, tapi juga keadilan sosial dan nilai spiritual. Islam tidak mengenal bunga atau riba. Fokus utamanya adalah distribusi kekayaan secara adil melalui instrumen seperti zakat, usyur, dan wakaf. Tujuan fiskal dalam Islam. Menurut ahli ekonomi Islam seperti Matt Welly, tujuan fiskal Islam ada 3. Yang pertama, pemerataan kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Kedua, tanpa suku bunga karena dilarang dalam Islam. Dan yang ketiga, sebagian anggaran negara digunakan untuk dakwah dan membantu negara-negara muslim yang tertinggal. Contoh zaman Rasulullah. Pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, kebijakan fiskal mencangkup sumber dari muslim seperti zakat, usur, dan wakaf. Sumber dari non-muslim seperti jizah dan kharaj. Distribusi langsung ke 8 golongan mustahik seperti dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60, seperti fakir, miskin, mu'alaf, dan lainnya. Kesimpulannya, kebijakan fiskal adalah alat penting dalam mengatur ekonomi negara. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak hanya untuk pertumbuhan, tapi juga untuk keadilan, pemerataan, dan nilai-nilai spiritual. Kita bisa belajar banyak dari praktik Rasulullah dalam mengatur keuangan negara secara adil dan efisien. Terima kasih, demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.